Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, berjumpa lagi kita Bu Meldi. Iya, Gibran telah menjadi spotlight Bung Firdaus. Dia ada di panggung utama nih ya. Dia adalah aktor utamanya ya. Jadi Prabowo, Ganjar, Anies ini untuk minggu-minggu ini tidak jadi aktor utama. Aktor utamanya lakonnya adalah Gibran Bung Firdaus ya. Nah, kita coba mengulas apakah Gibran tetap di Prabowo atau malah balik ke Ganjar ya dengan munculnya keputusan MK ini. Ini akan menjadi sebuah diskusi yang menarik ya dengan seandainya dia kembali ke PDIP, ini akan memperbaiki reputasi dia ya kepada PDIP, terutama ke Bu Megawati. Tapi kalau dia di Prabowo nih gimana kita mengulasnya gitu ya. Ini juga menjadi hal penting karena bagaimanapun pengaruh approval rating Pak Jokowi ini kemanapun dia berada, yang diwakili oleh Gibran ini sebagai penentu kemenangan saat ini, Bung Firdaus. Iya, sebelum kita bicara tentang Gibran gitu ya, kita lihat memang ada dua tren topik ya dalam beberapa hari ini. Pertama MK dengan keputusan MK, kemudian yang kedua tentu Gibran Bu Meldi. Jadi Ya, kalau kita lihat dalam query di Google Trend atau di searching YouTube ya atau di medsos gitu ya, maka sejak kemarin itu nama mereka melejit mengalahkan Prabowo, mengalahkan Anies, mengalahkan Ganjar gitu. Nah, memang dilihat gitu ya, kemungkinan pasca MK ataupun juga terlepas adanya sengketa di MK gitu ya, bahwa publik merasakan bahwa faktor Gibran atau keluarga Jokowi dalam pasangan Pilpres ini masih sangat cukup dominan Bu Meldi gitu. Nah, ditambah lagi dengan drama-drama di mana semakin ya diindikasikan ada kerenggangan antara Jokowi dan Megawati, kedekatan Jokowi dengan Prabowo, kemudian kerenggangan Jokowi dengan Ganjar atau Gibran yang cenderung kepada Prabowo gitu ya. Dan ini melahirkan simulasi-simulasi dan masing-masing memberikan dampak gitu. Nah, kalau kita lihat seandainya gitu ya, dengan kondisi sekarang di mana Gibran lebih banyak digadang-gadang bersandingan atau menjadi supporting tim misalnya nanti gitu ya pada tim Prabowo gitu ya, maka bisa jadi memang ya kalau dilihat itu seperti skenario yang banyak diramalkan oleh banyak pihak begitu ya, bahwa setelah Jokowi nanti melekat kepada Prabowo dan kemudian ada semacam boosting politik yang mendorong suara Prabowo semakin stabil gitu ya, dan itu menjadi salah satu pertimbangan atau garansi misalnya untuk Pilpres 2024 nanti. Tetapi di sisi lain kita lihat juga Gibran sebagai kader PDIP yang didorong oleh PDIP menjadi wali kota Solo, termasuk bapaknya dari wali kota Solo, gubernur DKI sampai presiden RI, gitu ya, merupakan apa namanya hasil dorongan dari PDIP gitu. Artinya dalam tata krama politik gitu ya, apakah juga Gibran bisa jadi nanti gitu, atau bahkan Jokowi secara terah politik, secara keluarga gitu ya, bukan membelokkan, menegaskan kembali dukungannya sebagai bagian dari PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo, Bung Edi. Bisa ya, jadi gitu. Karena kalau kita lihat itu bisa jadi itu kan menjadi semacam apa ya, semacam pembalik gitu ya, semacam turning point untuk pasangan Ganjar Pranowo gitu. Artinya dia semakin kuat gitu ya, dan bisa jadi ini semacam menjadi kekhawatiran Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi pendorong itu, kemudian bagaimana kalkulasinya, menarik untuk melihat. Karena kalau kita lihat memang sekali lagi dalam dalam dua yang dianggap dua besar adalah Prabowo dan Ganjar. Dan di antara dua besar itu salah satu faktor atau aksiomanya adalah dukungan Jokowi, Bu Meli. Jadi ya, ini yang masih menjadi apa obrolan hangat warung kopi, Bu Meli. ya, ini dukungan Jokowi ini, Bung Firdaus, ini yang direpresentasikan oleh Gibran ya, di kemana Gibran melangkah, disitulah suara Jokowi menguat gitu ya. Nah, ini keuntungan yang diperoleh Gibran ya sejak keputusan MK. Tentunya Jokowi juga punya pilihan-pilihan sebenarnya ya. Kalau dia berlabuh di PDIP, dia punya obstacle, ada Bu Megawati, jadi matahari kembar Bung Firdaus ya. Dia tidak bisa leluasa mengambil keputusan. Nah, ketika ada di Prabowo, dia bisa menjadi eh, menjadi orang paling yang bisa diajak diskusi oleh Prabowo untuk memutuskan hal-hal yang penting nantinya seandainya Prabowo jadi presiden. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga melekat ke Jokowi, Bung Firdaus, karena di PDIP adalah sebuah partai yang figurnya banyak ya, aktor-aktornya banyak gitu ya.
dan sistem pengambil keputusannya tetap di Bu Megawati, tapi dinamikanya akan lebih banyak gitu, yang lebih banyak variabel-variabelnya di sana dibandingkan dengan di Prabowo. Nah, ini pertimbangan inilah antara menyelamatkan martabatnya, pride-nya Jokowi yang tetap berpihak PDIP, atau menyelamatkan pragmatismenya untuk tetap punya pengaruh ke Republik ini 5 tahun ke depan, Bung Firdaus. Iya, kalau kita lihat dari sisi pertimbangan apa sih, kalau kita letakkan faktor perhitungan Jokowi, politik Jokowi, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dia di dalam mendorong atau mendukung satu pasangan tertentu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam banyak kesempatan, dalam banyak wacana, dalam banyak forum-forum yang jadi pertimbangan utama adalah keberlanjutan gitu. Bicara tentang target 20 tahun lagi Indonesia masih Indonesia maju begitu. Nah, target ini secara aklamasi gitu ya, itu diabsorpsi oleh dua pasangan, Prabowo dan Ganjar gitu ya. Nah, memang dalam konteks dua pasangan ini, satu, Ganjar adalah artinya secara tradisional merupakan partai politiknya Pak Jokowi, sementara Prabowo adalah mitra pasca Pilpres 2019 begitu. Nah, dari dua pertimbangan-pertimbangan tentu kalau bicara misalnya pragmatis, yang mana yang lebih memberikan keluasan, tentu orang bicara, oh iya Pak Jokowi lebih nyaman dengan Prabowo. Gitu. Karena sekarang posisinya apa? Sebagai atasan Prabowo di dalam pemerintahan. Begitu. Tapi ketika dia sudah selesai menjadi pilpres, menjadi presiden, kemungkinan kalaupun nanti presidennya Prabowo begitu ya, maka posisinya bisa jadi Pak Jokowi hanya sebagai mantan pendukungnya Pak Prabowo, bisa jadi begitu. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat dalam tradisinya sebagai etika politik gitu ya, bahwa PDIP adalah partai yang membesarkan Jokowi, termasuk juga untuk anak-anaknya begitu. Nah, saya pikir kalau dari pertimbangan utama keberlanjutan itu ya, atau rencana pembangunan yang sudah menjadi mimpi-mimpi Jokowi lah paling tidak, kan dia punya mimpi gitu, itu yang dia katakan, saya punya mimpi begini 20 tahun lagi gitu. Nah, untuk mewujudkan mimpi ini dibutuhkan A, B, C, D figur seperti ini gitu. Dan kandidatnya ada dua, antara Prabowo dan Ganjar. Nah, maka untuk pertimbangan yang kedua gitu ya, artinya dari sisi bagian dari etika politik, bagian dari apa namanya, bagian dari mandek pandito begitulah, sebagai bagian dari terima kasih gitu ya. Kalau dia mentasbihkan, memperkuat dukungannya kepada Ganjar begitu, termasuk juga anak-anaknya Gibran dalam hal ini gitu ya, itu akan menjadi semacam ya artinya itu akan melihat mematahkan dugaan-dugaan kita sebagai yang selama ini mengatakan bahwa politik praktis bagian dari lompat pagar, drama-drama demokrasi begitu. Artinya apa? Orang juga ingin membangun sebuah tradisi begitu, dan itu yang banyak banyak juga yang masih diharapkan oleh sebagian politisi PDIP, Bu Mary. Kalau kita lihat sebagian mengatakan agak tidak mungkin gitu yang sudah sekian puluh tahun membangun atau membesarkan Jokowi dan termasuk anaknya, kemudian pada di ujungnya itu dilepaskan begitu saja dengan berpaling kepada pasangan yang lain. Dan saya pikir dua pertimbangan ini yang akan jadi pergejolakan di dalam tidak hanya di Jokowi tapi juga untuk Gibran nanti gitu. Artinya di dalam hitungan-hitungan hari ke depan kira-kira arah kemana gitu ya. Apakah memang betul mengambil posisi yang berbeda dari kerah di awalnya yang membesarkannya, atau dia tetap kembali sebagai bagian dari ya partai besarnya, partai PDIP begitu ya gitu. Walaupun nanti ya generasi baru, artinya kalau kita lihat kecuali memang Pak Jokowi nanti ketika sudah berhenti dari presiden, dia ingin membangun karir politiknya lagi begitu ya. Tapi kalau ingin mengatakan saya pensiun, nanti saya biarkan anak-anak saya yang berkiprah, saya pikir jauh lebih smooth dia kembali kepada misalnya mendukung PDIP, tanda kutip dalam hal ini mendukung Ganjar begitu, Bung Meldi. Ya, ada juga kita hitung nih faktor Kaisang, Bung Firdaus. Misalnya dia melakukan gerakan-gerakan yang berlawanan. Ketika Gibran di Prabowo, dia di PDIP. Ketika Gibran di PDIP, dia di Prabowo gitu ya. Ini untuk menutup dua strategi, artinya untuk power sharing gitu ya di keluarga Jokowi itu bisa dilakukan, Bung Firdaus. Tapi memang sedikit cacat di urusan etika dan moral politik, Bung Firdaus. Iya betul, betul kalau dilihat dari titik menjaga dua kaki maka jauh lebih safe, jauh lebih bisa diterima kalau misalnya nanti Kaisang PSI mendukung Prabowo, tetapi Jokowi dan Gibran tetap bersama Ganjar di PDIP-nya. Itu jauh lebih mengenakan untuk semua. Artinya begini, satu sisi Pak Jokowi tetap punya investasi tanda kutip punya saham di dua kemungkinan kandidat besar begitu ya, tapi di sisi lain dia juga tidak merusak relasi atau apa ya karir politiknya dari awal, termasuk etika politik yang diharapkan dibangun oleh PDIP, Bung. Jadi saya pikir itu alternatif atau opsi yang paling bisa diterima sebenarnya untuk saat ini begitu.
Tapi kalau memang bisa juga misalnya dua-duanya misalnya bergabung PDIP gitu ya, artinya dia kembali ke pangkuan Ibu Megawati, atau dua-duanya bergabung pada Prabowo sebagai bagian yang dikatakan tadi sebagai bentuk dari pembangkangan gitu ya di dalam politik pada dinasti Jokowi, Bu Meldi. Gitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.